Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imah Wardani dengan NIM akhir 004 dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Aninda Puji Adila MAK. Rumusan masalah yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama KUP, yang kedua hak dan kewajiban wajib pajak, yang ketiga hak dan kewajiban Fiskus, yang keempat NPWP, dan yang kelima NPPKP. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disingkat KUP. Dasar hukum KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A Ayat 2, pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya pemungutan pajak tersebut, maka akan terjadi peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Oleh sebab itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, khususnya pajak, harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau disahkan oleh DPR. Undang-Undang KUP merupakan produk hukum yang mengatur mengenai tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak. Selanjutnya ada cakupan masalah dalam KUP. Dalam Undang-Undang KUP sebagai hukum acara di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah mengatur hal-hal mengenai tata cara pendaftaran NPWP dan NPPKP beserta pencabutannya, tata cara penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajak, tata cara penetapan utang pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta hak, kewajiban, dan wewenang Fiskus, dan sebagainya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus. Yang pertama itu hak wajib pajak, yaitu mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, lalu hak mengajukan keberatan, hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak atau restitusi, hak mengajukan banding, hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu kewajiban wajib pajak, yaitu meminta nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang, kewajiban mentaati pemeriksaan pajak, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan, dan kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. Selanjutnya ada hak Fiskus. Jadi Fiskus itu punya hak antara lain yaitu hak menerbitkan NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, lalu hak menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Contohnya itu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Lalu ada hak menerbitkan surat tagihan pajak atau disingkatnya STP, lalu hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, dan hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi. Selanjutnya kewajiban Fiskus. Jadi Fiskus ini punya kewajiban yaitu membina wajib pajak, kewajiban menerbitkan SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar, lalu kewajiban melaksanakan keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun fungsi dari NPWP yaitu sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, sebagai sarana korespondensi antara Fiskus dengan wajib pajak, sebagai sarana untuk membayar pajak, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, pemungutan pajak pertambahan nilai, dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban
dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap wajib pajak. Selanjutnya ada cara memperoleh NPWP. Jadi persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak perseorangan, usahawan, dan wajib pajak badan adalah sebagai berikut. Untuk wajib pajak perseorangan itu pendaftaran NPWP dengan mengisi permohonan dilampiri dengan fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga. Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan, dan untuk pengusaha surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. Yang kedua, untuk wajib pajak badan. Jadi pendaftaran NPWP dengan mengisi permohonan dilampiri dengan fotokopi akte pendirian, fotokopi KTP atau paspor, dan NPWP salah seorang pengurus, dan juga surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. Selanjutnya ada sanksi-sanksi pajak yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, khususnya yang berkaitan dengan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. UU KUP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terkait NPWP dapat dikenakan sanksi pidana. Ada dua bentuk pelanggaran yang disebutkan. Yang pertama, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau menyalahgunakan NPWP tanpa hak. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menyalahgunakan NPWP. Menurut pasal 39 UU KUP, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Jadi setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, wajib pajak melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada penghapusan NPWP atau pencabutan PKP. Jadi NPWP ini bisa dihapuskan jika wajib pajak atau orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Terus jika wajib pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah dengan tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, lalu wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau sudah ditutup. Selanjutnya yaitu saat hapusnya NPWP dan NPPKP. Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Jika jangka waktu telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dianggap dikabulkan. Penghapusan nomor pokok wajib pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Maksudnya, jika ada indikasi utang pajak yang belum dibayar, maka dapat ditagih sekalipun nomor pokok wajib pajak sudah dicabut. Sebelum diakhiri, saya akan membacakan kesimpulan daripada materi tadi. Kesimpulannya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah fondasi hukum yang mengatur prosedur administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui KUP diatur hubungan antara wajib pajak dan Fiskus secara jelas, mencangkup hak dan kewajiban.
Bagi wajib pajak, wajib memiliki NPWP sebagai identitas resmi dalam administrasi pajak, dan bagi pengusaha kena pajak juga memiliki NPWP untuk keperluan pajak pertambahan nilai. Dengan memahami dan melaksanakan ketentuan KUP serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkeadilan guna mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.